Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin mengungkapkan alasan Kementerian Agama mengusulkan kenaikan biaya penyelenggaraan ibadah haji sebesar 69 juta rupiah karena subsidi haji selama ini dinilai terlalu besar. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menyikapi rencana kenaikan penyelenggaraan biaya ibadah haji yang kini dikhawatirkan banyak calon jemaah haji. Pasalnya kenaikan dana haji mencapai 59% dari jumlah dana biasanya, sehingga dikhawatirkan akan menyulitkan masyarakat yang hendak pergi melakukan ibadah haji. Terkait rencana kenaikan penyelenggaraan biaya ibadah haji, Ma'ruf Amin menjelaskan masih dalam membicarakan untuk menemukan jumlah subsidi yang tepat. Kendati Ma'ruf Amin menilai jika rencana kenaikan dana haji sebanyak 59% tetap dipertahankan, maka dikhawatirkan akan berpotensi mengeruk modal dana haji yang tengah dikembangkan sehingga ia meminta agar dana subsidi haji dikurangi. Nah, sekarang lagi dibicarakan berapa jumlah subsidi yang tepat ya masyarakat bisa menerima, tapi juga dana haji tidak tergerus, terus subsidi bisa dilanjutkan secara berkelanjutan. Nah itu lagi yang tepatnya itu sedang dilakukan pembicaraan. Barangkali itu kalau haji. Untuk penyelenggaraan biaya haji pada tahun 2022 sebesar 39,88 juta rupiah, kini di tahun 2023 diusulkan naik menjadi 69,19 juta rupiah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemerintah himbau warga untuk mewaspadai berbagai potensi penyakit akibat dampak anomali cuaca. Nusa Tenggara Barat, khususnya Kota Mataram, belakangan seiring terjadi anomali cuaca yang berdampak timbulnya berbagai potensi penyakit. Gangguan kesehatan atau penyakit yang bisa timbul dari anomali cuaca diantaranya DBD, cikungunya, diare, dan penyakit lainnya. Wali Kota Mataram Mohan Roliskana menghimbau masyarakat agar waspada terhadap berbagai potensi penyakit akibat anomali cuaca, sembari pemerintah melaksanakan pencegahan. Ini kan kondisi memang cuaca masih anomali ya, masih hujan, intensitasnya cukup tinggi. Maka saya menghimbau kepada masyarakat untuk lebih waspada. Sembari itu juga kami tentu pemerintah itu melaksanakan program-program untuk pencegahan, terutama berkaitan dengan demam berdarah dan penyakit-penyakit lainnya lah. Data dari Dinas Kesehatan Kota Mataram menyebutkan kasus DBD di Mataram sampai minggu kelima 2023 ini tercatat 52 kasus, cikungunya 47 kasus di bulan Januari dan untuk diare 471 kasus. Dinas Kesehatan terus melakukan pemantauan dan update informasi terkait masyarakat yang terjangkit penyakit. Dari Mataram, Romi Ardi, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pemuda inisial DW 35 tahun dibekuk Reserse Narkoba Polres Lombok Utara karena kedapatan membawa narkoba jenis sabu. Terduga pengedar narkoba berinisial DW ditangkap polisi berdasarkan informasi masyarakat. Pelaku disebutkan datang dari wilayah Labu Api, Lombok Barat, menggunakan sepeda motor akan mengantarkan narkotika jenis sabu ke wilayah Gili, Trawangan. Berbekal informasi tersebut, tim Opsnal Sat Narkoba Polres Lombok Utara melakukan penyanggongan di SPBU Pemenang. Usai mengisi BBM, polisi kemudian melakukan penggeledahan ke pelaku. Saat digeledah, polisi menemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang disembunyikan di dalam jaket. TKP-nya itu ada di Pemenang. Pada saat itu kami melakukan penyelidikan karena terkait berkembangnya isu peredaran gelap narkotika, sehingga kami memasang anggota untuk melakukan pengungkapan tersebut dan menangkap saudara DW di Pertamina Pemenang. Saudara yang bersangkutan berdua sedang mengisi BBM. Kemudian kami melakukan penggeledahan, ternyata barang tersebut disembunyikan di jaket yang bersangkutan dan menemukan sabu seberat
0,41 dan 0,42, jadi 2 poket. Kemudian kami lakukan pengembangan terhadap yang bersangkutan, dan yang bersangkutan mengaku menyimpan barangnya berada di rumahnya yang ada di Labu Api. Selain mengamankan pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti sabu seberat 16,81 gram. Terduga pelaku DW mengaku baru keluar dari penjara karena kasus narkoba. Siapa yang mesen di Lombok Utara? Ada saudara Arif Maulana, Orang mana? orang Tanjung. Sidik kenal di mana sama dia? Kenal waktu di penjara, Sebelumnya Sidik pernah di penjara? sudah Berapa tahun kena? 7 tahun setengah. 7 tahun setengah ya? Ya, Terus kapan keluar dari penjara? saya keluar kemarin tahun 2022. Kenapa jual sabu? Kenapa? Karena terdorong ekonomi juga, Pak, kebutuhan per bulan. Terduga pelaku DW dijerat pasal 114 dan 112 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Lombok Utara, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah di iNews NTB.